itu sudah terbiasa melihat ulama-ulama Al-Azhar. Itu ulama beneran loh Pak. Mereka itu bukan ulama kaleng-kaleng, semuanya hafal Quran. Jangan tanya hafal Quran lah, hafal Quran itu standar paling awal bagi ulama Al-Azhar itu. Penguasaan agamanya bukan main-main. Itu saya lihat Pak, itu biasa sekali tuh Grand-nya Al-Azhar itu bersalaman dengan pendeta-pendeta Kristen Koptik di sana. Uhanni al-Masihiyin bi'aidil milad Sayyidil Masih alaihissalam. Kami ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita umat Kristiani atas perayaan. Mereka kan Natalnya bukan tanggal 25, tapi bulan apa gitu saya nggak tahu tuh kalau Kristen Koptik itu ya. Nah kita harus bedakan begini, kita harus bedakan antara pengucapan selamat yang sebatas basa-basi dengan pengucapan selamat yang disertai persetujuan bahwa kita mengimani keimanan yang bersangkutan. Itu beda. Nah ulama-ulama yang membolehkan, emang ada yang bolehkan Pak? Karena begini, karena sebetulnya ucapan selamat itu hanya berdimensi sosial. Ya kayak basa-basi aja sebetulnya. Sekarang aja Pak, orang non muslim itu kadang udah banyak ucapin assalamualaikum, ya kan, sama kita. Kadang ucapin alhamdulillah. Kalau bisa astagfirullah, ya kan, orang non muslim itu. Subhanallah, sekarang ada loh orang. Kadang-kadang itu sekarang tuh untuk konteks sekarang ya. Kadang-kadang itu ucapan mereka kalau kita lebaran ngucapin selamat lebaran. Kalau misalnya mereka Natalan gak selamat Natal. Kalau hanya sebatas basa-basi, iman kita tetap terjaga. Gak mengakui imannya mereka, gak jadi masalah. Sebagian ulama membolehkan, dan saya mendapatkan fatwa resmi dari Darul Ifta Al-Misriyah bahwa tahniat ghairil muslimin fi a'yadihim jaizah. Mengucapkan selamat atas hari raya orang non muslim selama iman kita terjaga dan tidak ikut-ikutan dengan imannya mereka, itu boleh, karena itu hanya berdimensi sosial, tidak berkaitan dengan akidah. Paham ya? Kecuali, tapi kan nggak ada yang ngucapin begini nih. Orang muslim ngucapin begini, selamat Natal ya, aku mengimani Yesus sebagai Tuhan loh. Kan nggak ada. Orang muslim begitu kan nggak ada. Nggak ada. Hampir rata-rata itu kalau orang-orang kantoran, selamat Natal ya, selamat Lebaran ya, itu cuma basa-basi doang sebetulnya kan. Itu nggak jadi masalah, karena itu berkaitan dengan selama ya akidah terjaga. Bapak nggak mau ngucapin, ya nggak apa-apa juga gitu loh, nggak wajib sebetulnya. Bahkan Pak, kadang-kadang sikap kita yang baik terhadap non muslim itu kadang-kadang memantik perhatian atau rasa simpati mereka terhadap Islam. Iya kan? Saya pernah kejadian secara pribadi. Ada orang non muslim, orangnya hidup di Tiongkok, seorang TKW waktu itu, orang Kristen. Dia suka nanyanya tentang Islam sama saya, suka saya jawab. Kadang-kadang saya menunjukkan sikap lemah lembut kira-kira karena agama kita mengajarkan begitu. Kemudian saya itu kadang-kadang mengucapnya assalamualaikum. Dan memang mengatakan, ada ulama mengatakan boleh. Dia ucapkan assalamualaikum selama mereka tidak memerangi kita. Oh, sama orang Israel beda cerita itu, beda cerita. Ini non muslim kita nih di negara tetangga-tetangga kita yang damai dengan kita. Itu kan hanya basa-basi aja sebetulnya, nggak ada bersangkut pautan dengan akidah. Kadang-kadang saya ucapin assalamualaikum, assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Itu Pak, ucapan salam saya itu secara tidak sadar membuat dia bertanya-tanya, Pak, kok Bapak mah beda sendiri ya? Katanya kan kalau orang kafir kayak saya kan nggak boleh ucapin salam. Ternyata Islam itu begitu ya. Nah, sudut pandang dia tentang Islam yang dulunya itu kadang-kadang negatif, manakala kita tunjukkan sikap positif kadang-kadang berubah loh dari hal-hal yang kita anggap sepele itu. Jadi walhasil Bapak boleh ikut pendapat yang mengharamkan. Yang mengharamkan itu Pak sebetulnya khawatir, takut-takut kita itu bukan cuma ngucapin selamat doang, hadir di acara mereka, masuk ke dalam gereja gitu kan, pelan-pelan ikut gitu loh. Ada dalam kaidah fikih itu namanya saddud dzara'i. Jadi tindakan preventif supaya orang tidak terjatuh ke dalam kerusakan yang lebih dahsyat, itu boleh diharamkan. Boleh. Kalau memang orang awam yang tidak tahu menahu tentang akidah, kemudian dikhawatirkan kalau ngucapin selamat itu nantinya dia ikut-ikutan gitu loh. Pelan-pelan jadi bagian dari sana, diharamkan. Ulama yang membolehkan karena melihat itu bagian dari interaksi sosial.
Apa dalilnya? Kalau kita itu diperbolehkan berinteraksi sosial secara baik dengan non-muslim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu enggak melarang orang kita nih, orang-orang muslim, kepada kalian anil ladzina lam yuqatilukum fid din, kepada orang-orang yang tidak memerangi kita dalam agama. Kita orang-orang non-muslim sekitar kita kan damai sama kita, nggak memerangi agama kita, nggak memerangi kita, nggak walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kamu dari tempat tinggal kamu. Mereka kan nggak memerangi kita supaya kita keluar dari Indonesia gitu. Kita kan nggak dijajah sama mereka. Antabarruhum, berbuat baik sama mereka. Wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi hukumnya boleh selama itu tadi, selama akidah terjaga dan tidak ikut-ikutan, apalagi menggunakan simbol-simbol agama khusus mereka, salib misalnya gitu ya. Itu bagian dari bagian dari perbuatan baik dalam interaksi sosial. Ini bukan hal yang aneh Pak di Mesir, serius. Di ulama Azhar itu biasa sekali itu. Bahkan mereka itu datang dengan jubahnya, bahkan diliput di koran-koran itu, melihat salaman dengan Bapak Theodors, dengan siapa lagi itu yang sekarang itu, nama pendeta Kristen Koptiknya itu lupa saya. Itu biasa. Itu biasa. Apalagi Pak di tengah konflik Timur Tengah yang ya seperti Bapak tahu ya. Kadang-kadang kita perlu merekatkan ikatan persaudaraan kemanusiaan dengan orang. Ya tapi kalau orang kayak kita nih, orang kayak saya yang nggak punya teman Kristen banyak, yang nggak punya tuntutan untuk menguji, ya ngapain gitu loh. Ngapain soal-soal selamat Natal ya? Kalau kita punya tuntutan, kita punya atasan orang Kristen, ya anggap itu sebagai penghormatan sosial. Gak jadi masalah. Itu Pak ya, bisa dipahami, bisa dipahami. Soal mengucapkan selamat hari raya kepada orang non muslim, nah ini saya kira penting, karena mungkin orang non muslim